Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang media visual maya. Tentang media visual maya, tentu media ini tidak asing lagi dengan aktivitas kita dalam pembelajaran sehari-hari ya di kelas ya. Eh, Secara umum bahwa media visual maya ini ya merupakan media yang berbasis penglihatan ya. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang proses komunikasi ya, eee, pesan yang disampaikan pengirim ya kepada penerima, encoding-nya itu ya jadi, bentuk pesannya itu bisa ditangkap atau hanya bisa ditangkap dengan penglihatan visual gitu ya. Nah, pesan itu merepresentasikan objek nyata, mewakili objek nyata, bukan objek sebenarnya ya, tapi mewakili objek nyata yang disajikan dalam bentuk maya ya, menggunakan teknologi digital. Jadi hanya bisa disajikan ya ketika ada teknologi digital yang bisa memadai, gitu ya. Kemudian tentang karakteristik media visual maya, ada beberapa karakter umum ya yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah dia bersifat representatif ya, menyajikan tiruan, ya tiruan objek nyata ya dalam bentuk visual, baik, eee, 2 atau 3 dimensi ya, digital, ya. Kemudian tentu tadi ya, karena maya maka harus diakses menggunakan teknologi digital, ya. Hanya bisa diakses menggunakan teknologi digital ya, baik itu komputer, HP, kemudian laptop dan sebagainya. Ya, fleksibel artinya, dia tergantung atau sesuai dengan, pembuatannya ya, bisa berupa gambar, animasi, baik yang diam atau bergerak. Kemudian interaktif dan imersif. Interaktif itu artinya ada komunikasi ya, dua arah ya, pengguna dengan, dengan media itu ya. Misalkan ada beberapa media ya, yang ketika disentuh itu muncul, misalkan di layar HP ya, itu ketika disentuh ya, itu muncul suatu reaksi ya, kayak semacam permainan game gitu ya. Jadi disentuh kemudian muncul muncul suatu pesan, kemudian disentuh lagi muncul pesan yang lain. Nah itu, interaktif. Imersif itu artinya, eee, bisa membenamkan ya atau bisa, memunculkan pengalaman seseorang itu berada pada seolah-olah berada di lingkungan yang, berbeda. Misalkan ketika orang menggunakan VR ya, VR atau virtual reality itu dia ketika menggunakan kacamata kacamata VR, maka dia seolah-olah kemudian berada di tempat yang lain ya dari, eee, lingkungan yang sebenarnya dia berada. Nah, ini adalah beberapa karakter dari media visual maya. Kemudian kita akan melihat beberapa bentuk-bentuk atau jenis dari media visual maya. Secara umum, media visual maya bisa dibagi dengan pembagian seperti ini ya. Jadi yang pertama bisa dibagi dari sisi dimensinya, ya ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya. Dimensi itu apa? Yaitu ukuran suatu variabel ukuran suatu objek visual, di mana objek 2D itu hanya memiliki variabel panjang lebar, sedangkan 3 dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian masing-masing media 2 dan 3 dimensi ini bisa dibagi menjadi media yang diam atau yang bergerak. Ya, sama juga yang 3 dimensi diam dan bergerak. Nah, kita akan melihat contoh-contohnya sekarang. Ya, coba teman-teman melihat di sini ya. Nah, ini contoh dari media apa? 2 dimensi atau 3 dimensi. Ya. Maka kita lihat ya, apakah dia memiliki unsur panjang lebar atau ditambah tinggi atau kedalaman ya. Nah, ternyata kan di sini semuanya itu hanya ada unsur panjang dan lebar ya. Ini juga panjang lebar, semuanya panjang lebar. Sehingga ini kita simpulkan ya, ini media 2 dimensi. Ya, ada banyak macamnya ya. Eh, jenis-jenisnya ada banyak ya. Bahkan PPT pun ya, PPT yang hanya tulisan ya itu juga termasuk 2 dimensi. Gambar yang kita
apa namanya, gambar ya menggunakan, eee, teknologi digital ya, kemudian, eee, peta konsep ya, chart dan sebagainya ya. Intinya yang hanya memiliki unsur panjang dan lebar ya, variabel panjang dan lebar. Nah, kita simpulkan bahwa media visual maya dua dimensi yang diam, ya tadi ya contohnya ya, itu ada beberapa karakteristik ya. Bahwa yang pertama, ya dia bersifat datar, flat tadi ya, hanya ada panjang dan lebar. Kemudian statis, tidak bergerak, dan efektif untuk konsep dasar. Jadi, untuk pembelajaran konsep-konsep dasar tentang struktur, ya tadi ya, ada struktur tumbuhan, ada daun, bunga, misalkan batang, atau struktur dari sel itu efektif atau untuk sebagai pembelajaran awal dasar itu memang, cocok gitu ya, dari media visual maya dua dimensi, yang diam, nah gitu ya. Nah kemudian kita lihat di sini, nah ini adalah media visual maya yang berbeda lagi ya, eee, coba kita lihat ya, ini termasuk media apa ya, apakah mengandung unsur panjang lebar tinggi ya, dan bagaimana, eee, apa dinamisasinya, apakah diam atau bergerak, ya. Maka kalau kita lihat di sini, ya, gambar-gambar di sini, ya, atau media di sini itu semuanya mereka, ya, itu hanya memiliki panjang dan lebar, ya kan? Ya, panjang lebar tidak ada unsur kedalaman. Kemudian dari sisi motilitas tadi ya, itu bergerak. Ya, maka kita simpulkan bahwa media di sini itu adalah media visual maya dua dimensi yang bergerak. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa yang tadi itu adalah media visual maya dua dimensi yang bergerak, ya, di mana memiliki, ciri atau karakter dia datar, hanya panjang lebar, kemudian bersifat dinamis atau motil ya, bergerak, dan dapat memperlihatkan proses, ya, efektif untuk menjelaskan urutan peristiwa. Ya, tadi ada peristiwa apa tadi? Kita lihat tadi ada, eee, media untuk menjelaskan tentang proses, eee, mitosis ya, ada profase, metafase, dan seterusnya, kayak gitu. Dengan adanya gerakan tadi itu akan, bisa mempermudah atau, menambah kepahaman ya, siswa ya, atau peserta didik ya, dalam memahami materi. Selanjutnya kita lihat di sini ya, ada beberapa gambar. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat ini secara visual, gambar ini berbeda dengan gambar yang tadi ya. Nah, di sini kita lihat ada unsur ya, unsur-unsur panjang, lebar, dan kedalaman ya, atau tinggi atau kedalaman ya. Jadi, eee, kita lihat misalkan pada hiu ini ya. Nah, hiu ini dia tidak hanya memiliki panjang lebar, tapi juga nah ada ketebalan atau kedalaman gitu ya. Nah, efek kedalaman ini juga sama ya, ada pencahayaan dan sebagainya yang, sel ini juga sama ya, ada panjang, lebar, dan juga kedalaman atau ketebalan. Nah, ini berarti bukan 2 dimensi ya, tetapi media 3 dimensi. Apakah bergerak? Tidak, berarti ini adalah 3 dimensi yang diam, gitu ya. Nah, secara umum media visual maya 3 dimensi diam ini memiliki ciri ya, dia multi sudut pandang ya, tadi karena, 3 dimensi maka dia tidak hanya dilihat tidak hanya bisa dilihat dari satu arah ya, tapi berbagai arah ya, dari, atas, bawah, kanan, kiri gitu ya, itu. Kemudian statis ya, karena tidak bergerak ya statis ya, tidak bergerak ya. Kemudian lebih realistis ya, daripada yang media dua dimensi dalam apa, menampilkan visualisasi struktur yang kompleks ya. Misalkan tentang struktur organ, ya tadi jaringan dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat media di sini ya, ini berbeda dengan yang tadi ya, dia memiliki panjang, lebar, dan kedalaman atau ketebalan ya, juga ditambah dengan motilitas atau pergerakan ya, sehingga disebut dengan media visual maya 3 dimensi yang bergerak. Ya.
Nah, kalau kita lihat tadi ya media visual maya 3D ya atau 3 dimensi yang bergerak, dia memiliki karakter ya. Yang pertama dinamis ya, jadi menampilkan gerakan pada objek 3 dimensi ya, bisa berotasi, simulasi dan animasi. Kemudian sangat realistis ya, artinya bisa mensimulasikan gerakan, gerakan dari objeknya. Ya, tadi misalkan burung ya, bagaimana burung bergerak itu bisa ditampilkan. Bagaimana kerangka itu atau apa namanya, anggota tubuh itu bergerak itu bisa ditampilkan. Nah, sehingga kemudian mampu menampilkan proses yang lebih kompleks ya, cocok untuk menjelaskan mekanisme biologi yang berlapis dan berlangsung dalam ruang. Ya tadi ya, gerakan tubuh atau proses-proses dalam tubuh yang memerlukan gerakan, ya atau proses biologi yang lainnya, gitu ya. Nah, itu cocok untuk ditampilkan menggunakan media visual maya 3 dimensi yang bergerak. Nah, kemudian kita akan melihat beberapa jenis ya, aplikasi atau software pembuatan media visual 2 dimensi ya. Ini saya tampilkan daftarnya saja, nanti teman-teman semuanya bisa mencoba ya, bisa searching kemudian, di download dan dicoba ya, dipraktekkan bagaimana membuat, media visual maya 2 dimensi. Yang paling mudah ya PPT ini ya, PPT ini juga termasuk bisa dipakai untuk membuat media visual 2 dimensi ya, PowerPoint ya. Ya, ada Adobe Photoshop yang, profesional, CorelDRAW ya, dan seterusnya gitu ya. Canva itu yang sering kita pakai gitu ya. Nah, untuk media visual 3 dimensi, ya ini juga ada ya banyak ya, ada banyak aplikasi atau software yang bisa kita pakai ya. Silakan nanti teman-teman bisa barangkali memilih salah satu yang, sering ya, sering atau pernah dipakai dan dicoba gitu ya, agar kita mahir dalam, membuat media visual 3 dimensi, ya. Yang saya contohkan itu, eee menggunakan Prisma 3D ya, ini tidak harus menggunakan laptop ya, bisa menggunakan smartphone ya, Android, itu kita bisa membuat ya media visual 3 dimensi ya, baik yang bergerak atau yang, tidak bergerak. Silakan nanti dicoba ya teman-teman, sehingga kita bisa memiliki tadi, teori ya, pengetahuan dan juga keterampilan ya dalam membuat media visual maya. Baik demikian untuk materi pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.